Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Aku diusir mertua karena difitnah selingkuh. Aku difitnah selingkuh oleh suamiku padahal dia sendiri yang selingkuh dengan teman kantornya. Mereka tidak tahu jika aku adalah pemilik perusahaan tempat suamiku dan kupecat suami dan kubuat dia menderita dengan pelakor. Putri melipat rapi jilbabnya yang baru selesai disetrika. Tangannya cekatan, tiap lipatan dibuat dengan presisi. Di dalam apartemen kecil berlantai 2 itu, ia telah membiasakan dirinya hidup dengan disiplin. Jam beker di meja kerja menunjukkan pukul 4.45 pagi, waktu favoritnya. Saat orang-orang masih terlelap, ia sudah selesai sholat tahajud dan merancang rencana kerja hari itu. Semua sudah menjadi rutinitas bertahun-tahun lamanya. Putri melangkah ke dapur kecil. Ia membuka kulkas, mengeluarkan 2 telur, daun bawang segar, dan sepotong ayam filet yang sudah dimarinasi semalam. Sarapan harus siap sebelum Reza bangun. Bukan karena ia takut pada suaminya, tapi karena ia merasa itu bagian dari tanggung jawabnya sebagai istri. Tak lama kemudian, aroma nasi goreng telur dan ayam tumis jahe memenuhi ruangan. Putri menyendokkan nasi ke 2 piring, lalu menghiasnya dengan irisan timun dan tomat. Segelas jus jeruk ia letakkan di sisi piring Reza, sedangkan untuk dirinya cukup air putih. Ia menoleh ke arah kamar tidur. Pintu masih tertutup. Putri mengetuk lembut. "Sayang, sudah jam 6. Sarapan sudah siap," ucapnya pelan. Tak ada jawaban. Tapi Putri tahu Reza bukan tipe orang yang bisa langsung bangun. Ia pun kembali ke meja makan dan mulai membuka laptop, mengecek laporan internal kantor pusat yang dikirim semalam oleh sekretarisnya. Meski Reza tak tahu, Putri adalah pemilik PT Gratech Indonesia, perusahaan teknologi yang dalam 5 tahun terakhir meroket berkat inovasi software bisnis kecil dan menengah. Ia sengaja menyembunyikan jabatannya dari Reza, karena ia ingin pernikahan mereka dibangun bukan dari kekaguman semu atau harta. Ia ingin Reza mencintainya apa adanya. Maka, ketika Reza melamar 3 tahun lalu, Putri hanya bilang ia bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan teknologi biasa. Kantor tempat Reza kerja saat ini, sebenarnya adalah kantor cabang dari perusahaannya sendiri. Pintu kamar akhirnya terbuka. Reza keluar dengan kaos oblong dan rambut acak-acakan. Wajahnya kusut. "Telat bangun lagi?" tanya Putri sambil tersenyum. Gumam Reza malah sambil duduk. Matanya menyipit menatap nasi goreng di hadapannya. "Aku tambahkan ayam kesukaan kamu. Mau aku suapkan?" goda Putri pelan. "Udah, nggak usah norak," potong Reza ketus. Ia langsung makan tanpa menatap istrinya. Putri menunduk, berusaha menyembunyikan perasaan kecewa yang muncul sesaat. Ini bukan pertama kalinya Reza menjawab seperti itu. Ia hanya mengambil napas dalam, lalu kembali fokus ke laptopnya. Reza menyelesaikan sarapannya cepat. Lalu, tanpa cuci piring, ia langsung ke kamar mandi. Suara air terdengar dari balik pintu. Putri menatap piring-piring kotor di meja. Ia diam. Tak mengeluh. Sudah terbiasa. Pukul 7 tepat, Reza keluar dengan kemeja biru langit dan celana bahan hitam. Parfum mahal menyelimuti tubuhnya. Ia terlihat rapi dan tampan. "Aku duluan ya," katanya tanpa menatap. "Nanti malam pulangnya jam berapa?" tanya Putri. "Belum tahu. Mungkin lembur. Banyak kerjaan." Putri mengangguk. Tapi di dalam hatinya, ada yang mengganjal. Sudah seminggu ini Reza selalu bilang lembur. Tapi setiap malam ia pulang lewat tengah malam dengan aroma parfum wanita yang asing. Ia belum berani bertanya langsung, karena tak ingin menuduh tanpa bukti. "Kalau ada yang kamu butuh, kabari aku, ya," ucap Putri. Reza hanya menutup pintu tanpa jawab. Setelah suara mobil Reza hilang dari garasi, Putri menarik napas panjang. Ia berdiri, membereskan meja, mencuci piring, lalu bersiap untuk berangkat ke kantor pusat. Mobil dinasnya sudah menunggu di basement apartemen. Supirnya, Pak Arman, selalu datang tepat waktu. Sepanjang perjalanan, ia membuka kembali laporan keuangan bulan ini. Ada angka-angka tak wajar dari cabang tempat Reza bekerja. Pengeluaran untuk promosi membengkak. Namun hasilnya nihil. Ia sudah mengirimkan auditor internal diam-diam ke sana.
Tapi ia menunggu data lengkap untuk memastikan. Ia tiba di kantor pusat pukul 8:10. Staf menyambutnya dengan sopan. Sekretarisnya, dia, sudah menyiapkan jadwal rapat dan dokumen penting. Di ruangannya yang luas, Putri duduk dengan tenang, lalu membuka satu persatu folder digital. Bu Putri, minggu depan kita ada rapat direksi sama anak-anak cabang, termasuk yang Jakarta Selatan, ujar dia. Jangan pakai Zoom. Suruh semua datang langsung. Termasuk kepala cabangnya. Termasuk Pak Reza. Putri menoleh. Pandangannya dingin. Ya, termasuk dia. Dia mengangguk. Ia paham, meski tak pernah ikut campur urusan pribadi bosnya. Tapi ekspresi Putri akhir-akhir ini memang berubah. Lebih kaku. Lebih dingin. Putri fokus pada pekerjaannya hingga siang. Ia tidak ingin urusan rumah mengganggu profesionalitas. Ia tetap menjawab email satu persatu, memeriksa target penjualan, dan menandatangani kontrak kerjasama dengan mitra baru. Sore harinya, sebelum pulang, ia mengirim pesan ke Reza. Sayang, kamu pulang jam berapa? Mau aku siapin makan malam favoritmu? 3 jam berlalu. Tak ada balasan. Pukul 9 malam, ponselnya berbunyi. Lagi rapat. Jangan ganggu. Pesan itu singkat, dingin, dan tanpa sapaan. Putri memandangi layar ponselnya lama. Tapi ia tetap memasak. Sup ayam, sambal terasi, dan tumis kangkung. Ia menunggu hingga jam 11. Tapi Reza tak juga pulang. Ia duduk di ruang tamu, memeluk lutut, menatap jendela. Hatinya menjerit, tapi bibirnya tetap diam. Pukul 1 dini hari, suara pintu depan terbuka. Reza masuk dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat kelelahan. Atau mungkin menutupi sesuatu. Kamu belum tidur? Tanyanya pelan. Putri menggeleng. Aku masak. Kamu mau makan? Enggak. Udah makan di luar. Dengan siapa? Teman-teman kantor. Ada Citra. Reza menoleh cepat. Kenapa nanya begitu? Putri menggeleng. Enggak, cuma nanya aja. Reza melempar jas ke sofa. Udahlah, aku capek. Putri berdiri. Aku cuma pengen tahu, kamu bahagia nggak sama aku? Reza menatap tajam. Pertanyaan apaan tuh? Kamu mulai lebay lagi. Aku cuma pengen tahu, karena akhir-akhir ini kamu kayak orang asing. Reza tak menjawab. Ia berjalan ke kamar. Meninggalkan Putri sendirian. Putri menggenggam ponselnya erat. Ia membuka galeri foto. Beberapa hari lalu, Dina mengirim foto dari akun media sosial palsu yang memperlihatkan Reza makan malam dengan seorang wanita. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi postur tubuh dan jam tangan emasnya jelas milik Reza. Wanita itu sangat mirip dengan Citra, rekan sekantor Reza. Putri menutup galeri, menahan air mata. Ia bangkit, mematikan lampu, dan masuk kamar tanpa suara. Reza sudah terlelap dengan wajah tenang. Putri menatapnya. Ada banyak cinta yang masih tersisa, tapi juga luka yang perlahan menganga. Esok pagi, Putri bangun lebih awal. Ia sholat, lalu menulis surat kecil yang ia selipkan di meja makan. Aku mencintaimu, Reza. Tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Jangan sampai aku lelah dan berhenti berjuang. Ia pergi ke kantor dengan mata sembab, tapi senyum tetap terpancar di wajahnya. Hari itu, ia memutuskan untuk tidak lagi menahan rasa curiga. Ia akan mencari kebenaran. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Suasana rumah terasa dingin meski matahari pagi telah menembus tirai jendela ruang makan. Putri duduk diam, menatap kosong pada segelas teh yang belum disentuh. Ia memutar kembali percakapan semalam dalam benaknya. Hati kecilnya berkata, ini bukan sekadar perubahan sikap biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan Reza, dan ia harus mengetahuinya. Ponselnya berbunyi. Nama yang tertera membuat jantungnya berdegup. Dina. Halo, Put, kamu masih kuat? Suara di seberang terdengar ragu. Putri menarik napas. Aku harus kuat. Din. Aku cuma butuh bukti. Aku udah dapat satu lagi, kata Dina cepat. Tadi pagi temanku yang kerja di restoran itu kirim foto.
Semalam Reza dan perempuan itu makan malam lagi di sana. Duduk di pojokan. Pegangan tangan. Putri memejamkan mata. Jemarinya bergetar saat menerima foto yang Dina kirim. Terlihat jelas, Reza duduk di seberang seorang perempuan yang sedang tersenyum manja, dengan tangannya menggenggam tangan Reza di atas meja. Kali ini wajah wanita itu tampak jelas. Cekah. Tak ada lagi keraguan. Benar dugaan Putri. Reza selingkuh. Dan bukan dengan orang asing, melainkan rekan sekantor. Seseorang yang juga pernah memperkenalkan diri dengan sopan di acara kantor akhir tahun lalu. Bahkan pernah mengirim kado ulang tahun untuk Putri, kini terasa seperti ejekan. Putri menunduk, menggenggam dadanya. Tapi ia tak menangis. Ia hanya diam. Mengumpulkan tenaganya untuk berdiri. Lalu menyusun strategi. Ia menyimpan semua foto, lalu membuka folder dokumen pribadi yang berisi laporan pengawasan keuangan kantor cabang tempat Reza bekerja. Laporan audit internal yang masuk minggu lalu membuktikan bahwa Reza dan timnya menggelembungkan anggaran promosi hingga 2 kali lipat dari yang disetujui. Putri menghubungi divisi legal dan meminta mereka menyusun surat pemanggilan resmi untuk seluruh kepala divisi cabang Jakarta Selatan. Rapat tatap muka akan dilaksanakan di kantor pusat hari Jumat. Ia meminta agar nama Reza dicantumkan paling atas. Sore harinya, Putri pulang lebih awal dari biasanya. Ia menunggu Reza di rumah. Tapi hingga pukul 8 malam, Reza belum juga pulang. Dan seperti biasa, tak ada kabar. Ponselnya tak bisa dihubungi. Pukul 9:20, suara mobil terdengar di garasi. Putri duduk tegak di kursi ruang makan, menunggu. Pintu dibuka dengan suara terburu-buru. Reza masuk, melepas sepatunya sembarangan. Baru pulang? Tanya Putri pelan. Reza mengangkat alis. Iya. Kenapa? Dari mana? Kerja. Emangnya dari mana lagi? Kamu yakin gak ada tempat lain? Reza menoleh cepat. Maksud kamu? Putri berdiri. Ia meletakkan ponsel di atas meja. Foto yang dikirim Dina tadi pagi terpampang jelas. Reza melotot. Kamu ngintilin aku? Aku cuma pengen tahu kebenaran. Kamu nguping, ngejar, cari-cari kesalahan aku? Kamu udah gila ya, Put? Putri menggeleng. Aku yang gila? Kamu yang selingkuh. Kamu yang bohong, tapi aku yang gila. Reza mendengus. Ia berjalan ke kamar, membanting pintu. Putri berdiri di tempat, masih memandang pintu kamar yang kini tertutup. Keesokan harinya, saat Reza bangun, ia menemukan meja makan kosong. Tak ada sarapan. Tak ada teh hangat. Tak ada senyum Putri seperti biasa. Ia melongo ke dapur. Kosong. Putri duduk di ruang tamu, mengenakan pakaian kerja dan tas di bahu. Kamu nggak masak? Tanya Reza datar. Kamu bisa masak sendiri, jawab Putri tenang. Reza memicingkan mata. Kamu mulai berubah ya, Put? Putri hanya tersenyum miris. Aku cuma mulai waras. Hari itu, Reza pergi kerja dengan perasaan kacau. Dan kekacauan itu bertambah saat ia tiba di kantor dan mendengar kabar dari manajer kantor cabang bahwa seluruh kepala divisi diminta hadir langsung ke kantor pusat oleh orang atas. Katanya urgent, ucap si manajer. Nggak tahu kenapa tiba-tiba keras banget. Reza gelisah. Ia tahu banyak laporan keuangan yang tak beres. Tapi selama ini ia pikir tak akan ada yang periksa sejauh itu. Ia terlalu yakin tak ada yang memperhatikan detail. Ia salah besar. Sore hari, Putri menerima pesan dari Bu Ningsih, mertuanya. Nada pesan itu tajam. Putri, aku dengar kamu marahin Reza? Kalian berantem? Kamu jangan bikin Reza stres kerja. Ya, kamu istri. Seharusnya nurut. Bukan malah nyari gara-gara. Kamu tuh udah cukup disayang. Jangan kurang ajar. Putri menarik napas panjang. Ia tidak membalas. Tapi dalam hati, ia mulai menyadari satu hal. Reza bukan hanya pengkhianat, tapi juga pengecut yang berlindung di balik ibunya. 3 hari kemudian, Jumat pagi, Putri berdiri di balik meja ruang rapat besar kantor pusat. Para kepala divisi dari seluruh cabang sudah duduk rapi. Beberapa terlihat gelisah. Termasuk Reza yang duduk di ujung kanan. Ia tidak tahu Putri akan hadir sebagai pimpinan.
Saat pintu utama dibuka dan Putri melangkah masuk, suasana seketika membeku. Reza menatap lebar. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka separuh. Putri berdiri tegak. Dandanannya sederhana, namun wibawa terpancar dari sorot matanya. "Selamat pagi," katanya tenang. "Saya Putri Amanda, pemilik sekaligus CEO PT Gratech Indonesia." Ruang rapat senyap. Hanya suara jantung para lelaki pengecut yang terdengar di kepala masing-masing. Reza pucat pasi. Putri duduk. Ia menyalakan proyektor. Layar menampilkan grafik keuangan cabang Jakarta Selatan selama 6 bulan terakhir. Setelah itu, muncul foto-foto. Termasuk kwitansi, laporan palsu, dan potret Reza dan Citra di restoran mewah. "Rapat ini bukan hanya evaluasi," kata Putri dengan suara stabil. "Tapi juga klarifikasi. Dan konsekuensi." Reza berdiri. "Putri, kamu." Putri menatapnya tajam. "Silakan duduk, Pak Reza. Atau saya bisa panggilkan pengacara saya sekarang juga." Para kepala divisi saling pandang. Beberapa menunduk. Beberapa lainnya sudah memindahkan pandangan mereka dari Reza, seperti binatang yang meninggalkan sesamanya yang terluka. Saudara Reza terbukti menyalahgunakan dana perusahaan, melakukan pelanggaran etika kerja, dan mencemarkan nama baik perusahaan. Reza terdiam. "Dengan ini, secara resmi, kamu saya pecat." Ruangan sunyi. Tak ada yang berani menyela. Reza berdiri lemas. Tak bisa berkata apa-apa. Dunia yang selama ini dibanggakannya runtuh dalam satu kalimat. Putri mengangkat berkas. "Koperasi Hukum dan Audit Internal akan menghubungimu dalam 24 jam. Saya sarankan kamu bersiap." Putri meninggalkan ruangan dengan langkah tenang. Tapi di dadanya, detak jantung masih berdentam. Belum selesai. Semua baru saja dimulai. 1 minggu berlalu sejak pemecatan Reza dilakukan secara resmi. Namun efek dari kejadian itu masih terasa seperti gemuruh halilintar di tengah malam. Kabar tentang pemecatan Reza oleh sang CEO menyebar cepat di lingkungan kantor cabang Jakarta Selatan. Mulut para karyawan berbisik pelan. Sebagian merasa puas, sebagian terkejut, sebagian lagi diam-diam menghormati Putri yang selama ini mereka sangka hanyalah istri biasa dari atasan mereka. Reza mengurung diri di kamar selama 2 hari pertama. Ia tak keluar rumah, tak mandi, bahkan tak menyentuh makanan yang diantarkan oleh ibunya. Ia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang selama ini ia remehkan, ia curigai, ia tuduh berselingkuh, adalah perempuan yang selama ini menggaji dirinya sendiri. Bu Ningsih, yang mendapat kabar pemecatan itu dari Reza sendiri, segera datang dari rumahnya yang mewah untuk menegakkan keadilan versi dirinya. Ia datang dengan penuh kemarahan. Tangannya membawa dompet dan sepatu tumit tinggi yang suara ketukannya menggema di lantai rumah. "Aku nggak bisa percaya kamu berani ngelakuin ini, Putri. Kamu pecat anakku sendiri. Kamu itu istrinya. Kamu siapa sebenarnya?" Seru Bu Ningsih sambil menuding-nuding wajah Putri yang tenang berdiri di ruang tamu. Putri tidak menjawab. Ia mempersilakan Bu Ningsih duduk, namun wanita itu menepis tangannya. "Aku bilang kamu harus minta maaf ke Reza, dan tarik kembali surat pemecatannya. Kalau kamu masih mau dianggap menantu di keluarga ini." Putri tersenyum kecil. Matanya tajam, tapi bibirnya tetap tenang. Ia berjalan ke arah meja, membuka laci, dan mengeluarkan satu berkas. Ia serahkan berkas itu ke Bu Ningsih. "Apa ini?" tanya Bu Ningsih ketus. "Data penggelapan keuangan perusahaan oleh Reza dan teman wanitanya. Dan ini juga bukti perselingkuhan mereka." Bu Ningsih membuka satu persatu foto yang dicetak rapi. Terlihat Reza dan Citra sedang berciuman di sebuah hotel. Ada juga bukti transaksi kartu kredit Reza yang digunakan di butik mewah untuk membeli pakaian dalam wanita, padahal laporan pertanggungjawaban mencatatnya sebagai pengeluaran entertain klien. "Fitnah. Ini semua rekayasa kamu. Kamu pasti dendam karena anakku udah capek sama kamu yang gak bisa ngasih anak," pekik Bu Ningsih. Putri menarik napas panjang. Hatinya masih sakit. Tapi ia tahu hari ini bukan waktu untuk menangis. Hari ini adalah hari untuk berkata jujur. "Saya diam selama ini bukan karena saya salah, tapi karena saya menghargai pernikahan ini. Saya masih percaya, cinta bisa memperbaiki semuanya. Tapi ternyata saya salah.
Anak ibu tidak hanya mengkhianati saya, dia juga mengkhianati perusahaan yang sudah memberinya makan. Bu Ningsih membanting berkas itu ke meja. Kamu perempuan kurang ajar. Mentang-mentang punya uang, kamu seenaknya. Putri menatap tajam. Saya tidak pernah pamer uang, Bu. Justru selama ini saya hidup seperti orang biasa. Saya masak sendiri, cuci baju sendiri. Saya sabar menghadapi hinaan ibu setiap kali ibu datang dan menyebut saya, istri tak berguna. Tapi kalau ibu menganggap saya perempuan lemah, ibu salah besar. Suasana hening. Reza akhirnya keluar dari kamar. Wajahnya kusut, matanya merah, rambutnya acak-acakan. Ibu, cukup, katanya lirih. Bu Ningsih menoleh. Kamu diam. Kamu lihat, anak ini kurang ajar sama ibumu. Reza menunduk. Semua ini salahku, Bu. Aku yang salah. Putri nggak salah apa-apa. Apa? Bu Ningsih menjerit. Kamu belain dia sekarang. Anak durhaka. Laki-laki nggak tahu malu. Reza mendekat. Ia mengangkat tangannya, memohon. Aku minta maaf. Putri, aku udah hancurin semuanya. Putri tidak menjawab. Ia hanya menatap Reza dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Bukan karena ia masih mencintai Reza, melainkan karena semua luka yang sudah terlalu dalam untuk dimaafkan begitu saja. Kamu mau aku lakuin apa aja, aku akan lakukan, ucap Reza lirih. Aku siap kerja apapun, mulai dari nol. Asal kamu jangan tinggalin aku. Putri tersenyum getir. Aku nggak akan ninggalin kamu. Karena aku sudah pergi sejak kamu pertama kali berbohong. Setelah peristiwa itu, Putri meninggalkan rumah yang ia tinggali bersama Reza. Ia pindah ke rumah milik pribadinya di kawasan elit yang selama ini ia sembunyikan dari siapapun, termasuk Reza. Rumah dengan halaman luas, taman bunga di sisi barat, dan balkon kaca yang menghadap langsung ke danau buatan di belakang kompleks. Di sana ia memulai hidup barunya. Putri kembali fokus membenahi perusahaan. Ia memperkuat tim audit, merombak sistem pelaporan, dan mempromosikan staf-staf jujur yang selama ini tak terlihat karena bayang-bayang orang dalam, seperti Reza. Ia juga mendirikan sebuah yayasan sosial untuk perempuan yang menjadi korban ketidakadilan rumah tangga, sebuah langkah kecil untuk menyembuhkan luka batin perempuan yang nasibnya sama seperti dirinya. Sementara itu, Reza hidup dalam keterpurukan. Citra meninggalkannya beberapa hari setelah mengetahui Reza benar-benar kehilangan pekerjaan. Uang habis, reputasi hancur, dan surat pemanggilan dari pengacara terus berdatangan. Rumah yang dulu dibelikan Putri secara diam-diam, kini harus ditinggalkan karena surat perjanjian kepemilikan akhirnya diambil alih. Bu Ningsih, ia pulang ke rumahnya dengan rasa malu yang tak bisa dihapuskan. Tetangga mulai berbisik. Keluarganya dicemooh. Semua yang dulu ia banggakan tentang Reza hancur dalam sekejap. Putri pernah datang diam-diam ke rumah lamanya. Ia berdiri jauh di depan pagar, memandangi bangunan yang dulunya ia rawat sepenuh hati. Di depan pintu, tampak Reza duduk di atas bangku kecil, sendirian. Wajahnya kusam, tubuhnya kurus. Putri tidak masuk. Ia hanya menatap dari jauh, lalu melangkah pergi. Di dalam hatinya, sudah tak ada lagi ruang untuk Reza. Bukan karena ia membenci, tapi karena ia akhirnya mencintai dirinya sendiri lebih dalam dari sebelumnya. Putri memutar kunci pagar otomatis rumah barunya. Rumah itu berdiri megah, elegan, dengan desain minimalis modern dan dominasi warna putih tulang serta abu-abu lembut. Ia masuk dengan langkah ringan, menenteng map kerja dan tas kecil. Setelah semua luka dan pengkhianatan, tempat ini menjadi perlindungan yang menenangkan. Sunyi, tertutup dari hiruk-pikuk orang-orang yang pernah menginjak harga dirinya, dan jauh dari suara-suara sumbang seperti milik Bu Ningsih. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian santai, Putri duduk di ruang kerjanya yang didesain menyerupai studio terbuka. Lantai kayu hangat, jendela besar dengan view taman belakang, dan rak buku rapi di sepanjang dinding. Di atas meja kerjanya, ada sebuah dokumen penting dari tim hukum yang baru saja selesai direvisi. Ia menyisir satu persatu halaman dengan mata cermat. Hari Senin pekan depan, Citra akan dipanggil secara resmi ke pengadilan atas tuduhan ikut serta dalam penggelapan dana perusahaan. Surat panggilan sudah dikirim, dan berdasarkan informasi dari pengacara internal,
Citra tidak bisa menghindar lagi karena semua bukti telah terkumpul dengan lengkap. Ponsel Putri berdering. Nama Dina tertera di layar. Halo, Put. Aku baru pulang dari toko bunga dekat kantor. Kamu tahu siapa yang duduk di bangku luar sambil minta rokok dari tukang parkir? Putri diam sebentar. Reza. Yap. Wajahnya enggak karuan. Kumel, kaosnya sobek. Aku nggak tahan, jadi aku dekati. Put, aku tanya dia tinggal di mana. Dan ternyata dia tinggal di kos-kosan belakang minimarket. Bayar harian. Putri menyandarkan tubuh ke kursi. Dia bilang dia enggak minta apa-apa, cuma mau kamu tahu dia nyesel. Lanjut Dina pelan. Putri tak menjawab. Put, kamu masih nyimpen rasa itu ya? Tanya Dina perlahan. Putri menutup mata. Aku nggak tahu. Rasa itu kayak, udah berubah bentuk. Dulu sayang, sekarang campur marah, jijik, sedih, kecewa. Semua jadi satu. Kalau kamu mau balas, aku nggak nyalahin, Put. Tapi kalau kamu mau jalan terus, itu juga hak kamu. Yang penting kamu jangan lihat ke belakang terus. Bahaya. Aku tahu, Din. Tapi melupakan bukan berarti tidak pernah mencintai. Luka yang dalam itu justru datang dari cinta yang paling tulus. Dina hanya menghela napas dari seberang. Kamu perempuan paling sabar yang aku kenal. Tapi juga paling kuat. Hari-hari Putri setelah itu diisi dengan kerja dan kegiatan sosial. Yayasan yang ia dirikan mulai menarik perhatian. Namanya disebut-sebut di Forum Perempuan Nasional. Ia diundang sebagai pembicara di beberapa universitas untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana seorang wanita bisa bangkit dari luka dan pengkhianatan, lalu berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bergantung pada belas kasihan. Suatu malam, setelah selesai memberi kuliah umum di Universitas Negeri Jakarta, Putri menerima sebuah surat di parkiran. Surat itu dilipat rapi, tanpa amplop, hanya diselipkan di bawah wiper mobilnya. Tulisan tangan di depan surat itu jelas, dari seseorang yang pernah sangat kau percaya. Putri membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan Reza langsung dikenali. Putri, aku tidak minta dimaafkan. Aku bahkan tidak berharap kamu mau lihat wajahku lagi. Tapi aku mohon, baca surat ini sampai selesai. Aku sekarang bukan siapa-siapa. Citra pergi. Ibu bahkan enggan bicara. Aku kehilangan pekerjaan, reputasi, dan segalanya. Tapi dari semua itu, hal yang paling menyakitkan adalah kehilangan kamu. Aku sadar. Aku bukan laki-laki yang pantas mendampingi perempuan sehebat kamu. Aku rusak. Aku egois. Aku pengecut. Tapi bukan karena kamu tidak pantas, Put. Tapi karena aku yang takut akan keberhasilanmu. Aku takut kamu lebih tinggi dariku. Aku iri, aku bodoh. Kalau hidup memberi aku satu kesempatan saja, aku tidak akan mengulang semua ini. Tapi hidup bukan film. Kita tidak bisa mengulang. Terima kasih pernah mencintaiku sedalam itu. Terima kasih karena sudah membuatku merasa berarti, meski aku tidak layak. Maaf. Untuk segalanya. Reza. Putri menatap surat itu lama. Di tengah lampu temaram parkiran, air matanya jatuh perlahan. Ia menggenggam surat itu, membawanya ke dada. Ia tidak tahu apakah itu bentuk penyesalan sungguhan atau hanya permainan emosi terakhir dari seorang lelaki yang kalah. Tapi apapun itu, ia tahu dirinya tidak akan goyah. 3 hari kemudian, sidang pertama atas gugatan terhadap Citra berlangsung. Citra datang dengan pengacara pribadi, mengenakan blazer hitam dan make-up tebal, namun matanya tampak sembab. Putri hadir sebagai saksi pelapor. Wajah mereka bertemu di depan ruang sidang. Citra sempat mencoba menyapa. Putri aku. Putri menatap lurus. Saya tidak sedang ingin mendengar klarifikasi. Biarkan hukum bicara. Selama sidang berlangsung, Citra berusaha membela diri, menyalahkan Reza, menyebut dirinya korban rayuan. Namun semua bukti digital, transfer rekening, hingga CCTV restoran dan hotel membuat argumennya runtuh. Bahkan jaksa penuntut hanya menggeleng pelan melihat kelicikannya. Sidang ditunda 2 minggu untuk putusan. Tapi semua orang tahu, Citra akan jatuh, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Beberapa hari setelah itu, Buningsi datang ke kantor pusat, kali ini dengan tampilan berbeda. Tidak glamor, tidak lantang.
Ia datang memakai kerudung polos dan baju panjang sederhana. Mukanya lelah, matanya sembab. Putri menerima di ruang tengah. "Putri," ucap Buningsih lirih. "Saya datang bukan untuk membela Reza. Saya cuma ingin bicara." Putri menatapnya, tak menjawab. "Selama ini saya terlalu sombong. Saya pikir uang dan martabat keluarga kami bisa melindungi anak saya dari aib. Tapi ternyata saya yang membesarkan dia dengan kebanggaan yang salah." Putri tetap diam. "Saya minta maaf atas semua kata-kata kasar saya dulu. Saya hina kamu, rendahkan kamu. Saya bilang kamu istri nggak berguna. Tapi kenyataannya kamu yang lebih mulia dari kami semua. Kamu bahkan lebih kuat dari anak saya." Putri menghela napas. "Ibu tahu apa yang paling saya sesalkan dari pernikahan saya?" Buningsih menunduk. "Apa?" "Saya terlalu lama percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan luka yang dibuat orang yang sama berulang kali." Buningsih menangis. "Saya bukan Tuhan. Saya hanya manusia biasa. Dan manusia bisa lelah." Buningsih berdiri pelan. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya berjalan keluar dengan langkah tertatih. Meninggalkan ruangan dan membawa pergi seluruh gengsi yang selama ini ia bawa seperti mahkota. Putri berdiri di depan jendela kantornya, menatap langit Jakarta yang berwarna jingga kemerahan. Ada ketenangan dalam hati yang tak bisa dibeli. Bukan karena menang atas musuh, tapi karena menang atas luka yang nyaris membuat dirinya lupa siapa dia sebenarnya. Dan hari itu, Putri tahu dirinya sudah tidak lagi luka. Dirinya sudah sembuh. Pagi itu hujan turun sejak subuh, deras dan tak menunjukkan tanda akan reda. Udara di sekeliling rumah Putri terasa dingin, jendela-jendela tertutup rapat, namun di dalam rumahnya, kehangatan justru terasa begitu menenangkan. Aroma kopi panas dan roti panggang menyebar dari dapur, bersamaan dengan suara lembut musik instrumental yang mengalun dari speaker kecil di sudut ruangan. Putri duduk di meja kerja, membuka email satu persatu, membaca laporan proyek sosial dari tim yayasan. Pandangannya berhenti pada satu file dengan subjek, laporan situasi korban kekerasan ekonomi dan psikologis komunitas Pelangi. Tangannya gemetar saat membaca testimoni seorang perempuan bernama Rani yang diusir dari rumah mertuanya setelah dituduh selingkuh. Padahal suaminya sendiri yang ketahuan berselingkuh. Cerita itu seperti cermin masa lalu Putri. Paragraf demi paragraf seolah mengorek kembali luka lama, tapi tidak lagi membuatnya menangis. Sekarang, luka itu telah membentuk lapisan baru dalam dirinya. Bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi perempuan lain dari nasib serupa. Seketika itu juga, Putri mengangkat telepon, menghubungi tim lapangan. Ia ingin bertemu langsung dengan perempuan-perempuan dari komunitas tersebut, mendengar sendiri, menyentuh sendiri penderitaan mereka. Sore harinya, Putri mengunjungi rumah aman milik yayasannya yang terletak di pinggiran kota Depok. Rumah itu sederhana, namun bersih dan nyaman. Dindingnya dipenuhi lukisan anak-anak dan kutipan motivasi. Di sana, 5 orang perempuan sedang mengikuti sesi terapi kelompok. Putri berdiri di depan pintu ruangan, mendengarkan dalam diam. "Aku sempat percaya aku memang wanita kotor seperti yang mertua dan suamiku bilang. Tapi setelah masuk rumah ini, aku sadar aku cuma perempuan yang terlalu sabar, sampai-sampai diinjak-injak," ucap Rani, suara seraknya menggema lirih. Putri masuk pelan, disambut hangat oleh para pendamping. Ia duduk di samping Rani, menggenggam tangannya. Tanpa banyak kata, hanya tatapan penuh pengertian dan air mata yang mengalir tanpa suara. Di ruangan itu, Putri merasa seolah dirinya tidak sendiri. Ia tidak lagi malu pada kisahnya sendiri. Ia bahkan bangga, karena dari cerita sedih itu, banyak perempuan lain bisa berdiri lebih kuat. Di hari yang sama, di sudut lain kota Jakarta, Reza terduduk di pelataran sebuah warung kopi kecil. Tubuhnya semakin kurus, mata sayunya menatap kosong ke arah hujan. Tak lagi mengenakan jam tangan mahal, tak lagi bersandar di mobil mewah. Kini, Reza hanya beralaskan sandal lusuh, mengenakan jaket bekas pinjaman teman. Ia bekerja serabutan. Kadang membantu mengantar barang, kadang menjadi supir lepas. Teman-teman yang dulu ikut tertawa bersamanya saat naik jabatan, kini satu persatu menjauh. Dunia yang pernah memujanya, kini menertawakannya. Dan tak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa semua itu terjadi karena ulahnya sendiri. Di antara rintik hujan,
Reza menggenggam sebuah buku catatan kecil. Halaman-halamannya penuh dengan coretan tangan sendiri, permintaan maaf yang tak pernah dikirim, pesan yang tak pernah berani diucapkan, dan renungan diri yang penuh penyesalan. Ia mencoba menghubungi ibunya. Namun Bu Ningsih tak lagi menjawab pesan atau panggilan. Setelah kejadian di kantor Putri, wanita itu memilih menjauh. Malu, kecewa, hancur dengan realita bahwa anak yang selama ini dibanggakan ternyata adalah sumber dari semua kehancuran yang ada. Malam itu, Reza tidur di atas tikar plastik di sudut musola kecil, menyelimuti dirinya dengan jaket tua. Hanya satu doa yang ia panjatkan dalam sepi. Semoga Putri bahagia, meski bukan bersamanya. Di minggu berikutnya, Putri menerima undangan sebagai pembicara utama dalam sebuah acara nasional bertajuk Perempuan Tangguh di Balik Kepemimpinan. Acara itu dihadiri oleh menteri, tokoh-tokoh perempuan, aktivis, dan pemilik bisnis dari seluruh Indonesia. Putri hadir mengenakan jas putih elegan, hijab satin lembut, dan sepasang sepatu nut yang memberi kesan tegas namun anggun. Ia berdiri di podium, mikrofon menyala, ribuan mata tertuju padanya. Saya berdiri di sini bukan sebagai perempuan sempurna. Saya pernah jatuh, pernah merasa tidak berharga, pernah diperlakukan seperti debu oleh orang yang saya cintai. Tapi hari ini, saya berdiri, karena saya memilih untuk tidak tinggal di bawah. Suara tepuk tangan menggema, beberapa peserta mengusap air mata. Putri melanjutkan dengan suara tenang. Kita, perempuan, tidak dilahirkan untuk dihina. Tidak diciptakan untuk dituduh tanpa bukti, dicaci tanpa belas kasih, atau dibentuk untuk mengorbankan harga diri atas nama cinta yang timpang. Ia berhenti sejenak, lalu mengakhiri dengan kalimat, dan saya berdiri di sini bukan karena saya kuat sejak awal. Tapi karena saya tidak menyerah meski berkali-kali disakiti. Tepuk tangan bergemuruh, berdiri, seperti gelombang yang menyerbu panggung dengan rasa hormat. Dalam ruangan besar itu, Putri menjadi simbol kekuatan yang tak bisa dipatahkan oleh pengkhianatan. Beberapa hari setelah acara itu, Putri berjalan menyusuri taman kota tempat anak-anak bermain. Ia duduk di bangku kayu sambil menatap langit senja yang berubah jingga. Tiba-tiba seorang pria tua duduk di sampingnya. Rambutnya ubanan, tubuhnya bungkuk, tapi sorot matanya penuh kebijaksanaan. "Kamu Putri Amanda, bukan?" tanya pria itu. Putri mengangguk pelan. "Aku teman ayahmu dulu," katanya. Putri menoleh. Sudah lama ia tak mendengar kabar tentang almarhum ayahnya, seorang guru kecil di desa yang meninggal karena kecelakaan bertahun-tahun lalu. "Ayahmu dulu sering cerita, dia ingin kamu jadi perempuan tangguh, bukan yang hanya cantik luar. Dia bilang, Putri harus jadi perempuan yang berdiri karena harga dirinya, bukan karena nama suaminya." Air mata Putri menetes. Tak ada kata yang lebih tepat untuk menutup luka itu, selain kenangan tentang ayahnya yang selalu mendidiknya dengan cinta dan prinsip. Malam itu, saat kembali ke rumah, Putri membuka buku hariannya. Halaman terakhir ia isi dengan tulisan tangan sendiri. "Aku telah disakiti, difitnah, diusir. Tapi aku tidak pernah kehilangan arah. Aku telah dicintai secara salah, dihina oleh yang tidak layak. Tapi aku tidak pernah menyerah untuk tetap menjadi baik. Hari ini aku tidak hanya sembuh. Aku tumbuh. Dan jika suatu hari anak perempuanku membaca ini, semoga ia tahu, ibunya pernah berdarah, tapi tidak pernah tunduk." Langkah kaki Putri terdengar pelan saat memasuki koridor rumah sakit malam itu. Lantai putih yang mengilap memantulkan bayangannya yang tampak kokoh meski tubuhnya terasa lelah. Sebuah pesan dari dinas yang tadi membuat hatinya terusik. "Put." Reza masuk IGD. Ditemukan pingsan di pelataran masjid. Gizi buruk dan demam tinggi. Dia dirawat di RS Harapan Ibu. Putri tak langsung datang. Ia menunggu sampai malam, saat semua urusannya selesai. Bukan karena ia tak peduli, tapi karena hatinya masih memilih untuk menjaga jarak. Luka memang telah mengering, namun bekasnya belum sepenuhnya hilang. Ia berdiri di depan pintu kamar 307. Ruangan itu sunyi. Hanya suara mesin infus dan detak jantung lemah dari monitor terdengar dari dalam. Di atas ranjang, Reza terbaring lemah. Pipi tirusnya tampak kontras dengan wajah gagahnya dulu. Selang infus menusuk tangan kanannya. Bibirnya kering, pucat, dan pecah-pecah. Putri berdiri diam. Wajahnya tak menunjukkan amarah,
Juga bukan iba. Ia menatap tubuh yang dulu pernah ia peluk dengan seluruh cinta, kini tergeletak seperti orang asing yang nyaris tak ia kenali lagi. Dokter bilang dia belum sadar, tapi kemungkinan besar bisa pulih. Cuma memang kondisi psikisnya sudah kacau. Suara Dina pelan dari balik punggungnya. Putri tak menoleh. Dia tinggal di mana sekarang? Setelah kos-kosan yang lama digusur, dia sempat tidur di emperan. Terakhir, dia numpang di warung kecil milik sopir langganan kantor. Tapi ya, keadaannya semakin memburuk. Putri mengangguk. Matanya tak lepas dari Reza. Ia berjalan mendekat. Tangannya menyentuh selimut yang menutupi tubuh Reza hingga dada. Sesaat ia menatap wajah Reza, lalu membisikkan sesuatu lirih. Aku nggak datang untuk menyelamatkanmu, Reza. Aku datang karena aku manusia. Lalu ia berbalik, meninggalkan ruangan itu dalam sunyi. Keesokan harinya, berita tentang kondisi Reza sampai ke telinga Citra yang sedang dalam tahanan kota menunggu vonis. Dalam ruang sempit apartemen kecil yang ia sewa bersama seorang sepupu jauhnya, Citra terduduk lunglai. Cermin di depannya memperlihatkan wajah yang dulu selalu ia banggakan. Cantik, terawat, dengan make-up sempurna. Kini tinggal sisa-sisa. Citra mencoba menghubungi seseorang. Tak ada yang mengangkat. Ia membuka akun sosial medianya, menulis sebuah status panjang, mengaku menyesal, mengaku pernah mencintai Reza sepenuh hati, mengaku hanya korban keadaan. Tapi tak ada simpati. Komentar-komentar netizen seperti bilah pisau. Menyindir, mencaci, mencemooh. Reputasinya telah jatuh, dan orang-orang tidak lupa. Hari-hari berikutnya, Reza perlahan mulai sadar. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya mulai jernih. Ia melihat sekeliling, mencari-cari wajah yang dulu menenangkannya. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya Dina yang sesekali datang membawa makanan. Putri datang? Tanya Reza pelan. Dina menatapnya. Iya. Tapi dia cuma berdiri sebentar. Dia sudah nggak tinggal di masa lalu, Jangan berharap apa-apa. Reza mengangguk perlahan. Aku nggak nyari simpati. Aku cuma nyesel. Aku sadar aku kehilangan sesuatu yang nggak akan aku temuin lagi seumur hidupku. Dina terdiam. Hatinya iba, tapi ia tahu, Reza memang pantas menerima semua ini. Setelah seminggu, Reza diperbolehkan pulang. Tapi ia tak punya tempat tujuan. Akhirnya, atas permintaan Putri secara diam-diam, Yayasan Sosial milik Putri mengizinkan Reza tinggal sementara di salah satu rumah perlindungan pria korban kekerasan ekonomi, sebuah program baru yang digagas Putri demi mendukung keadilan bagi semua gender. Reza tak tahu bahwa Putri yang menyetujui permintaannya. Ia hanya diberitahu bahwa ada seseorang yang menanggung biaya pemulihannya. Ia tak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menunduk, memegang tas kecil berisi 2 setel pakaian dan buku tulis yang selalu ia bawa. Putri kini mulai menjalankan proyek bisnis barunya. Membangun sekolah informal gratis untuk perempuan korban rumah tangga yang ingin mandiri secara ekonomi. Program pelatihan menjahit, memasak, manajemen UMKM, dan desain grafis jadi andalan. Setiap harinya, lebih dari 20 perempuan hadir belajar di sana. Di tengah kesibukannya, Putri menerima undangan dari sebuah media nasional ternama. Mereka ingin menjadikannya tokoh perempuan tahun ini dan mengadakan wawancara eksklusif. Putri menyetujui, dengan satu syarat, tidak ada yang menyinggung masa lalunya dengan Reza di dalam tayangan. Dalam wawancara itu, Putri duduk di kursi hitam berbahan kulit. Lampu studio menyinari wajahnya. Riasan natural membuatnya tampak teduh namun tetap berwibawa. Apa yang membuat Anda tetap kuat, Ibu Putri, saat dihantam badai dalam rumah tangga Anda? Tanya pembawa acara. Putri tersenyum. Karena saya tahu saya tidak sendirian. Banyak perempuan yang mengalami lebih buruk daripada saya, tapi tidak punya panggung untuk bicara. Maka ketika saya diberi kekuatan, saya tahu tugas saya bukan sekadar bangkit, tapi menarik tangan mereka yang jatuh untuk bangkit bersama. Tepuk tangan panjang bergema di studio. Di sudut layar televisi, Reza menonton wawancara itu dari layar kecil di rumah perlindungan. Ia menangis. Bukan karena Putri bicara tentangnya, tapi karena perempuan itu telah melampaui semua rasa sakit yang pernah ia timpakan, dan justru menjadi cahaya bagi banyak orang. Suatu malam, Putri menerima sebuah undangan kecil dalam amplop putih. Tanpa nama pengirim,
Hanya tertulis, "Terima kasih karena pernah mencintaiku. Aku akan memulai hidup baru. Aku tidak akan pernah lagi menyentuh dunia yang mengkhianati perempuan." Putri membuka lipatan kecil di dalamnya. Terlihat brosur sederhana. Reza Putra, konsultan kecil untuk pria korban rumah tangga, motivator pemulihan jiwa. Putri terdiam. Tak tahu harus marah, tersenyum, atau menangis. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tak menyesal mengenal Reza. Karena dari luka itulah, lahir kekuatan yang tak ia sadari sebelumnya. Dan malam itu, ia menulis satu kalimat di papan tulis ruang kerjanya. Luka tidak akan pernah hilang. Tapi luka bisa menjadi peta. Jika kamu tidak ingin orang lain tersesat, biarkan mereka membaca bekas jalanmu. Gedung pelatihan perempuan milik Putri mulai ramai pagi itu. Sejak proyek itu diluncurkan 2 bulan lalu, ratusan perempuan dari berbagai kalangan sudah mengikuti pelatihan gratis. Mulai dari keterampilan tata boga, menjahit, desain produk digital, hingga kelas motivasi dan penguatan mental. Mereka datang dengan wajah lelah, membawa luka masing-masing, tapi pulang dengan semangat yang baru. Putri berjalan menyusuri lorong bangunan 2 lantai itu. Rambutnya disembunyikan rapi di balik hijab satin warna nude, tubuhnya dibalut jas biru tua berpotongan anggun. Di tangannya terdapat tablet yang berisi jadwal kegiatan dan nama-nama peserta yang mengikuti program. "Bu Putri," suara salah satu stafnya menghentikan langkahnya. "Iya." "Maaf, ini agak mendadak. Tadi pagi ada satu peserta baru, laki-laki. Namanya Reza Putra. Katanya dia bukan mau ikut pelatihan, tapi menawarkan diri jadi relawan. Kami sudah konfirmasi identitasnya. Memang benar dia baru aktif jadi konselor korban rumah tangga laki-laki. Tapi, dia bilang ingin bantu program ibu secara sukarela, tanpa bayaran." Putri diam. Dadanya bergemuruh. Nama itu seperti menguak kembali bilik ingatan yang sempat ia kunci rapat. Dia ada di ruang tunggu sekarang. "Saya tunda dulu." Atau? Putri menutup layar tabletnya. "Saya yang akan temui langsung." Langkah Putri terasa berat ketika ia membuka pintu ruang tunggu. Di sana, duduklah Reza dengan pakaian sederhana, kemeja putih polos dan celana kain abu-abu. Wajahnya bersih, rapi, tapi masih terlihat tirus. Tak ada sisa-sisa arogansi seperti yang dulu Putri kenal. Reza berdiri buru-buru saat melihat Putri masuk. "Hai," ucapnya pelan. Putri tidak membalas sapaan itu. Ia hanya menatapnya lurus-lurus. "Aku nggak datang untuk memaksa apapun. Aku tahu aku nggak punya hak apa-apa lagi di hidup kamu. Aku datang hanya karena aku ingin memperbaiki hidupku. Dan aku tahu satu-satunya tempat yang pantas untuk itu adalah di tempat ini," kata Reza lirih. Putri tetap tak menjawab. "Aku tidak datang untuk cari muka. Aku tidak datang untuk mengemis simpati. Aku cuma ingin membantu. Karena selama aku ikut menangani kasus-kasus pria yang jadi korban, aku sadar luka tidak pernah punya jenis kelamin. Banyak laki-laki yang juga menjadi korban diam-diam, malu untuk bicara. Dan aku ingin, walaupun aku gagal jadi suami, setidaknya aku bisa jadi seseorang yang bermanfaat." Putri menarik napas pelan. "Kenapa di tempat ini?" "Tempatku?" tanyanya tajam. "Karena tempat ini lahir dari luka yang aku timbulkan. Dan aku ingin, seenggaknya luka itu tidak sia-sia." Putri duduk perlahan. "Kamu yakin bisa kerja sama dengan semua perempuan yang pernah disakiti oleh laki-laki seperti kamu?" Reza mengangguk. "Aku nggak akan sok bijak, Put. Aku sadar aku cuma serpihan dari versi terburuk yang pernah kamu kenal. Tapi aku akan belajar, dan aku janji, tidak akan menyakiti siapapun lagi." Putri menatap Reza lama. Ada guncangan kecil di dadanya, tapi ia menahan. "Baik, kamu bisa mulai minggu depan. Tapi kamu akan bekerja di bawah pengawasan ketat. Dan kamu tidak akan diberi akses ke ruang manapun tanpa izin. Aku tidak mau semua ini berakhir seperti dulu." "Aku mengerti." Dan satu lagi, Putri berdiri. "Hubungan kita sudah selesai. Jangan pernah bawa masa lalu ke tempat ini." Reza menunduk dalam. "Saya tidak akan menyentuh masa lalu itu lagi, Bu Putri." Kata Bu Putri terdengar aneh di telinga Putri, tapi sekaligus membuatnya merasa benar-benar telah berpindah ke dimensi yang baru. Hari-hari berikutnya, Reza menjalani tugasnya sebagai relawan.
Ia mengajar sesi kecil tentang manajemen stres, memberikan semangat pada beberapa peserta laki-laki dari program rehabilitasi, dan membantu di dapur umum yayasan. Ia tak pernah bicara langsung dengan Putri kecuali jika perlu. Sikapnya sopan, tenang, dan terjaga. Awalnya beberapa staf meragukan kehadirannya. Tapi Reza tetap sabar. Ia bahkan membersihkan toilet umum tanpa diminta, mencuci peralatan dapur saat semua orang sudah pulang, dan membantu peserta menggendong anak-anak mereka ketika kelas sedang berlangsung. Suatu hari, salah satu peserta perempuan, bernama Tika, mendekati Putri. "Bu, saya tahu saya nggak pantas bicara ini. Reza itu orang yang sangat membantu. Dia yang nyemangatin saya waktu saya mau bunuh diri kemarin malam." Putri menatap Tika dengan kaget. "Kamu?" "Iya, Bu. Saya nggak kuat. Suami saya kabur bawa uang, anak saya sakit, saya bingung. Tapi Reza duduk di samping saya, dengerin saya nangis berjam-jam. Dia nggak nasihati saya. Dia cuma diam, tapi itu bikin saya merasa dihargai." Putri mengangguk pelan. Semenjak hari itu, pandangan Putri terhadap Reza mulai bergeser. Bukan karena ia melunak, tapi karena ia sadar, manusia bisa benar-benar berubah jika mereka dipaksa jatuh ke titik nol. Dan kadang, yang hancur tak selamanya harus disingkirkan. Beberapa cukup dibiarkan bertumbuh dengan caranya sendiri. 6 bulan berlalu. Program pemberdayaan perempuan semakin besar. Pemerintah mulai memberikan dukungan dana. Media-media nasional dan internasional meliput kerja keras Putri. Ia diundang ke forum PBB mewakili Indonesia sebagai tokoh inspiratif perempuan Asia Tenggara. Saat ia kembali dari acara itu, seisi kantor dan yayasan menyambutnya dengan tepuk tangan. Di tengah-tengah kerumunan itu, berdiri Reza, menatap dari kejauhan tanpa ikut mendekat. Tapi ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, bukan karena ingin disukai, tapi karena benar-benar bahagia melihat seseorang yang dulu pernah ia sakiti, kini menjadi tokoh besar yang dikagumi dunia. Suatu malam, saat hujan kembali turun seperti waktu pertama Reza dirawat, Putri membuka pintu balkon rumahnya. Ia duduk di kursi malas, menyeduh teh hangat, memandangi lampu-lampu kota dari kejauhan. Angin membawa suara pelan dari radio dapur yang menyala lembut. Ponselnya berbunyi. Satu pesan masuk dari Reza. "Selamat atas pengakuan internasionalnya, Bu Putri. Terima kasih sudah memberi aku kesempatan untuk menjadi orang baru. Semoga kamu terus bersinar, dan semoga aku cukup pantas untuk berdiri dari jauh, menyaksikanmu menjadi terang." Putri membaca pesan itu lama. Ia tidak membalas. Ia hanya menatap layar, lalu mematikan ponsel, dan kembali menyesap teh dengan pelan. Hatinya tidak lagi bergemuruh seperti dulu. Tidak juga membeku. Kini ia tenang. Karena ia tahu, tidak semua cerita harus berakhir dengan cinta yang kembali. Beberapa cukup berakhir dengan saling memahami dari kejauhan. Dan itu lebih dari cukup. Sudah hampir 1 tahun sejak Putri berdiri tegak dengan kepalanya sendiri. Sejak luka yang dulu membakar jiwanya perlahan mengering. Namun semakin tinggi ia mendaki, semakin banyak mata yang menyorotinya. Bukan hanya untuk mengagumi, tapi juga untuk mencari celah menjatuhkannya. Pagi itu, Putri baru saja tiba di kantor yayasan. Raut wajahnya lelah karena baru pulang dari luar kota setelah menjadi pembicara dalam seminar kewirausahaan perempuan. Namun saat ia masuk ruangannya, wajah beberapa stafnya tampak tegang. Dina segera menghampiri. "Put, kita ada masalah." Putri menatapnya tajam. "Masalah apa?" "Media online gosip, mereka mulai angkat isu soal kamu dan Reza. Katanya kalian sebenarnya masih punya hubungan. Bahkan, beberapa dari mereka bilang kamu sengaja narik Reza kembali ke lingkungan kamu untuk nutupin masa lalu kalian." Putri mengerutkan kening. "Kamu tahu siapa yang pertama kali sebar isu itu?" "Diduga Citra." Putri terdiam. Nama itu lagi. Meski sudah lama divonis bersalah dan dikenai hukuman rehabilitasi dan denda berat, ternyata Citra belum menyerah untuk menyerangnya dari belakang. "Aku minta tim hukum ambil tindakan. Kita kirim somasi resmi ke media yang menyebar fitnah itu." "Udah, Put. Tapi berita ini udah viral. Banyak akun gosip repost. Komentar publik mulai bercabang. Beberapa mulai nyinyir. Mereka bilang kamu sok suci, tapi ternyata main tarik mantan."
Putri berjalan ke depan cermin di ruangannya. Ia menatap dirinya sendiri. Wajahnya tetap tenang, tapi dalam hatinya ada gelombang kecil yang mulai bergulung. Aku akan bicara langsung ke publik. Dina memandangnya dengan khawatir. Kamu yakin? Ini sensitif. Justru karena sensitif, aku harus jawab langsung. Aku nggak akan sembunyi. Ini hidupku, reputasiku, harga diriku. Hari itu juga, Putri mengunggah video berdurasi 5 menit melalui akun resmi yayasannya. Saya Putri Amanda. Banyak hal yang bisa saya biarkan lewat begitu saja. Tapi kali ini, saya harus bicara. Reza adalah masa lalu saya. Ia pernah menjadi suami saya. Dan ya, ia pernah menyakiti saya. Tapi ia juga pernah menjadi bagian dari hidup yang saya cintai sepenuh hati. Saat ia datang kembali, bukan sebagai suami, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai seseorang yang ingin memperbaiki dirinya. Saya menerimanya bukan karena perasaan pribadi, tapi karena saya percaya, semua orang punya hak untuk berubah. Saya tidak butuh simpati. Saya hanya minta satu hal. Jangan nilai seorang perempuan dari masa lalunya, tapi dari bagaimana dia berdiri di masa kini. Dalam hitungan jam, video itu viral. Bukan karena sensasinya, tapi karena ketegasan dan kejernihan isi pesannya. Komentar positif membanjiri akun Putri. Banyak tokoh perempuan, aktivis, dan figur publik mendukung pernyataannya. Di sisi lain, Reza yang sedang membantu pelatihan memasak terkejut saat melihat video itu. Ia menonton dalam diam, lalu matanya berkaca-kaca. Bukan karena terharu, tapi karena ia merasa tak pantas menerima pembelaan sebersih itu dari perempuan yang dulu pernah ia hianati. Beberapa hari kemudian, Putri mendapat undangan dari kementerian untuk menerima penghargaan atas jasanya dalam pemberdayaan perempuan. Acara digelar secara nasional, disiarkan langsung di televisi. Di panggung utama, ia berdiri dengan pakaian resmi, mengenakan batik berwarna emas dan hijau zamrud, rambutnya tertutup rapi oleh hijab yang elegan. Namun saat ia turun dari panggung, seorang wartawan menyodorkan mikrofon. Bu Putri, apakah benar isu yang mengatakan bahwa mantan suami ibu kini menjadi bagian tetap dari yayasan Anda? Putri menatap tajam, lalu menjawab tanpa ragu. Di yayasan ini, kami tidak menilai orang dari masa lalunya. Kami menilai dari dedikasinya hari ini. Jika seseorang berjuang sungguh-sungguh untuk berubah, apakah kita sebagai manusia tidak boleh memberi tempat untuk itu? Kata-katanya menjadi kutipan headline di banyak media nasional. Namun sorotan itu tak berhenti. Citra justru memanaskan isu lebih jauh. Ia mulai membuat konten video dengan nada menyudutkan, seolah-olah dirinya korban dari semua permainan Putri. Ia menyebarkan narasi bahwa Putri menyimpan dendam lama dan ingin menghancurkan hidupnya. Bahkan memfitnah bahwa Putri adalah dalang dari semua kehancuran yang menimpa dirinya dan Reza. Putri tak tinggal diam. Ia melibatkan pengacara senior dan melayangkan gugatan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Kali ini, tidak untuk membalas, tapi sebagai bentuk perlindungan atas nama baik dirinya dan yayasannya. Saat persidangan berlangsung, Citra datang dengan percaya diri. Tapi di ruang sidang, semua bukti digital ditampilkan. Video, rekaman suara, transfer dana untuk membayar akun buzzer, hingga isi grup WhatsApp yang menunjukkan rencana pembusukan nama Putri. Putri duduk tenang di barisan depan. Kali ini, bukan sebagai istri yang ditinggal. Bukan sebagai perempuan yang pernah disalahkan. Tapi sebagai saksi yang menuntut keadilan. Hakim mengetuk palu. Citra divonis bersalah dan dijatuhi hukuman tambahan. Di luar ruang sidang, Reza mendekati Putri. Ia berdiri dengan tubuh tegap, mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam. Wajahnya tegas, tapi penuh penyesalan. Terima kasih sudah tidak balas dendam. Bahkan ketika kamu bisa, kamu tetap pilih jalur hukum. Putri menatapnya sebentar. Dendam itu terlalu mahal untuk perempuan seperti aku, Za. Aku nggak punya waktu untuk membenci. Aku sibuk tumbuh. Reza menunduk pelan. Aku minta maaf lagi dan lagi. Putri mengangguk, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Di akhir tahun, Yayasan Putri resmi membuka cabang di 3 provinsi. Ia kini didampingi oleh tim profesional, dan Reza tetap menjadi relawan, bukan sebagai penebus dosa, tapi sebagai pengingat, bahwa manusia bisa berubah, jika mereka sungguh-sungguh ingin berubah.
Pada pertemuan akhir tahun seluruh staf dan peserta yayasan, Putri berdiri di podium kecil. Wajahnya bercahaya dalam lampu hangat aula itu. Hari ini aku ingin bilang satu hal. Bukan tentang aku, tapi tentang kita semua. Kita semua di sini karena kita pernah disakiti. Tapi lihatlah, kita juga semua di sini karena kita memilih untuk tidak menyerah. Tepuk tangan menggema. Beberapa menangis. Yang lain mengangguk haru. Putri tersenyum. Aku tidak akan bilang hidup ini mudah. Tapi aku bisa bilang satu hal dengan yakin. Hidup ini bisa kita genggam kembali. Bahkan setelah jatuh yang paling menyakitkan. Dan kalimat itu menutup seluruh ruangan dengan keheningan penuh makna. Hujan kembali turun malam itu. Langit Jakarta muram. Di lantai 5 gedung pusat yayasan, ruang kerja Putri masih menyala meski jarum jam sudah melewati pukul 9 malam. Di balik jendela kaca, kilat sesekali menyambar, seakan memantulkan emosi yang perlahan menggumpal dalam benaknya. Ia menatap layar laptop. Sebuah dokumen penting terbuka, proposal kerjasama dengan lembaga luar negeri untuk membentuk Forum Global Perempuan Penyintas. Kesempatan yang luar biasa besar. Tapi ada satu syarat. Pemimpin yayasan harus bebas dari kontroversi, termasuk keterlibatan pribadi dengan orang yang pernah terlibat kasus hukum, yaitu Reza. Putri memejamkan mata. Nafasnya berat. Lalu suara ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Masuk, ucapnya. Dina muncul dengan wajah cemas. Put, kamu harus lihat ini. Ia menyerahkan ponsel, menampilkan berita terbaru. Salah satu portal berita mengunggah foto Reza sedang keluar dari rumah pelatihan sambil menggandeng seorang perempuan yang merupakan peserta pelatihan. Judulnya sensasional, Reza, mantan suami Putri Amanda, kembali terlibat skandal di yayasan milik mantan istrinya. Wajah Putri menegang. Itu siapa? Tanyanya pelan. Namanya Yulita. Peserta pelatihan baru, korban KDRT. Anak satu, masih muda. Tapi aku yakin ini framing. Aku tadi tanya ke staf dapur. Katanya Reza cuma bantu Yulita karena anaknya demam. Mereka naik ojek ke klinik. Tapi wartawan keburu ambil foto dari belakang. Putri menutup laptop. Kepalanya pusing. Netizen mulai gaduh lagi. Put, banyak yang bilang kamu terlalu lunak Reza. Ada yang bilang kamu sengaja pelihara mantan karena belum move on. Dan yang paling bahaya, sponsor luar negeri mulai mempertanyakan integritas program yayasan. Putri berdiri. Ia berjalan ke jendela, memandangi hujan deras yang semakin menggila di luar. Aku harus bertindak. Dina menatapnya. Kamu mau pecat Reza? Putri tak menjawab. Esok harinya, Reza dipanggil ke ruang rapat. Ia duduk dengan gelisah. Di depannya, Putri menatap dengan wajah dingin, bersama dua orang penasihat hukum yayasan dan Dina. Kita sedang dalam tahap kerjasama besar, Reza, ujar Putri. Dan dalam tahap itu, kita tidak boleh terlibat dalam satupun berita negatif, apalagi menyangkut kedekatan personal. Aku tahu kamu tidak salah secara langsung, tapi citra yayasan bukan hal yang bisa dikorbankan. Reza menunduk. Aku akan mundur, ucapnya sebelum Putri menyelesaikan kalimatnya. Putri menatapnya. Aku paham. Keberadaanku bisa merusak semua kerja kerasmu. Aku nggak mau itu terjadi. Jadi, aku akan pergi. Kamu yakin? Tanya Putri. Suaranya terdengar berat. Reza mengangguk. Selama aku di sini, aku jadi saksi bagaimana kamu menyelamatkan banyak perempuan. Aku tidak ingin jadi alasan satupun pintu tertutup buat mereka. Putri menghela napas. Ada perasaan aneh di dadanya. Lega, sekaligus kehilangan. Makasih, Reza. Reza berdiri. Sebelum keluar ruangan, ia menoleh sejenak. Put, terima kasih sudah jadi satu-satunya orang yang percaya bahwa orang seperti aku masih bisa berubah. Aku tidak akan lupakan itu. Beberapa minggu kemudian, kabar kepergian Reza dari yayasan menjadi topik hangat. Namun justru karena keputusan itu, citra yayasan membaik. Sponsor luar negeri resmi menandatangani kerjasama. Putri diundang sebagai pembicara di forum internasional di Singapura. Namun di tengah keberhasilan itu, hidup Putri kembali diterpa ujian yang tak terduga. Suatu pagi, ia menerima surat dari pengacara.
Isinya gugatan warisan dari Bu Ningsih, mantan mertuanya sendiri. Gugatan itu menyatakan bahwa rumah yang dulu ditempati Putri dan Reza adalah warisan dari keluarga Ningsih dan harus dikembalikan. Padahal Putri yang membelinya dengan uang hasil bisnis kecil-kecilan dulu, tapi rumah itu atas nama Reza saat menikah. Putri menggenggam surat itu erat. Rasanya seperti dihantam dari belakang. Jadi mereka belum puas? Gumamnya lirih. Dina kaget ketika melihat Putri duduk di lantai kantor sambil menatap kosong ke arah surat. Apa kita lawan? Tanya Dina. Putri mengangguk. Kita lawan. Persidangan gugatan warisan itu digelar sebulan kemudian. Di ruang sidang, Bu Ningsih datang dengan penampilan mewah, kebaya sutra, cincin emas, dan wajah penuh kesombongan. Ia duduk di kursi saksi dengan senyum licik. Putri itu dulu cuma numpang hidup sama anak saya. Dia nggak punya apa-apa. Semua rumah itu dibeli dari uang anak saya. Jadi wajarlah kalau sekarang saya minta hak kami kembali. Putri hanya menunduk. Tapi kuasa hukumnya dengan tenang mengeluarkan bukti transfer, bukti jual beli, dan bukti pembayaran cicilan rumah yang semuanya berasal dari rekening Putri pribadi. Saat bukti ditampilkan, wajah Bu Ningsih berubah pucat. Hakim mengetuk palu. Gugatan ditolak. Penggugat diwajibkan meminta maaf secara terbuka dan mengganti biaya perkara. Putri keluar dari ruang sidang dengan langkah mantap. Tapi belum sempat masuk ke mobil, Bu Ningsih mengejarnya dari belakang. Putri, kamu puas, ya? Kamu puas hancurin keluarga saya? Putri menoleh perlahan. Saya nggak hancurin siapa-siapa, Bu. Mereka sendiri yang menggali lubang dan masuk ke dalamnya. Saya cuma bertahan. Jangan sok suci. Putri menatap wanita tua itu, lalu tersenyum tipis. Kalau ibu merasa kalah karena kebenaran, berarti memang dari awal ibu berdiri di tempat yang salah. Ia masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan Bu Ningsih yang masih teriak-teriak di pelataran gedung pengadilan. Setelah semua badai itu, Putri semakin fokus pada pembangunan yayasan. Ia memperluas jangkauan program ke desa-desa terpencil, mendirikan rumah pelatihan bergerak menggunakan mobil kontainer yang diubah menjadi kelas portabel. Suatu sore, saat ia sedang mengisi kelas motivasi untuk para ibu di desa pinggiran, seorang anak kecil menghampirinya sambil membawa bunga liar. Ibu Putri, ini buat ibu. Kata ibu saya, ibu itu kayak pelangi habis hujan. Putri tertegun. Ia meraih bunga itu dan mengelus kepala bocah perempuan itu lembut. Terima kasih, sayang. Kamu tahu nggak? Kamu juga pelangi buat ibu kamu. Di tempat lain, Reza membuka komunitas kecil bernama Langkah Baru. Komunitas itu mewadahi para pria yang ingin sembuh dari toxic masculinity, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesalahan masa lalu. Ia mengisi hidupnya bukan dengan penyesalan, tapi dengan perubahan. Dalam suatu sesi pertemuan, ia berdiri di depan beberapa pria muda. Aku dulu pernah jadi suami yang gagal. Laki-laki yang sok hebat tapi lemah di dalam. Tapi hari ini aku hidup dengan satu prinsip. Tidak ada perubahan tanpa pengakuan. Dan tidak ada pengakuan tanpa keberanian untuk mengakui kesalahan sendiri. Pada akhirnya, jalan mereka tetap berpisah. Tapi masing-masing menapaki jalan baru yang lebih bermakna. Putri tidak pernah kembali ke masa lalu. Ia melangkah terus, tidak sebagai perempuan yang berhasil karena disakiti, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk tidak menyakiti siapapun, bahkan mereka yang pernah menghancurkannya. Bulan Desember membawa angin yang lebih sejuk dari biasanya. Jakarta yang biasanya bising dan terburu-buru, pagi itu tampak tenang. Di depan sebuah gedung bertuliskan, Pusat Inisiatif Perempuan Mandiri Indonesia, puluhan kamera wartawan sudah bersiaga. Hari itu adalah peluncuran program nasional kerjasama antara Yayasan Milik Putri dan Kementerian Sosial, serta lembaga internasional untuk memberdayakan lebih dari 50.000 perempuan Indonesia di seluruh pelosok negeri. Putri berdiri di balik panggung, mengenakan setelan serba putih dengan balutan blazer berpotongan tajam. Wajahnya teduh, anggun, dan penuh karisma. Tidak ada lagi jejak air mata, tidak ada lagi luka yang meronta. Hanya keteguhan dan kekuatan yang bersinar dari dalam dirinya. Di sisi kiri panggung, Reza datang sebagai salah satu pembicara sesi diskusi panel bertema, Transformasi Lelaki, dari Pelaku Jadi Pelindung. Ia mengenakan kemeja putih dan celana hitam sederhana. Wajahnya bersih dan rapi, penuh ketenangan.
Kehadiran mereka berdua dalam satu forum besar membuat publik kembali bertanya-tanya. Namun, tak satu pun dari mereka memperlihatkan tanda ada ikatan lebih dari sekadar rekan gerakan sosial. Putri dan Reza berdiri di jalan yang berbeda, tapi punya arah visi yang sama, keadilan dan perubahan. Saat sesi panel berlangsung, moderator melemparkan satu pertanyaan yang membuat seluruh ruangan hening. Reza Putra, dalam hidup Anda, siapa perempuan paling berpengaruh yang membentuk Anda menjadi seperti sekarang? Reza tersenyum kecil. Lalu ia menoleh sebentar ke arah Putri yang duduk beberapa kursi dari panggung. Dia duduk di ruangan ini. Dulu dia korban dari keegoisan saya. Tapi dia tidak membalas dengan kebencian. Dia justru membuka jalan untuk saya melihat cermin dan menghadapi diri sendiri. Namanya Putri. Dia tidak hanya menyelamatkan banyak perempuan, tapi juga menyelamatkan banyak laki-laki dari menjadi monster yang tidak sadar diri. Termasuk saya. Putri menatap lurus ke arah Reza. Tidak tersenyum, tidak juga menangis. Hanya diam yang dalam. Tepuk tangan membahana. Beberapa hari setelah acara itu, Putri menerima sepucuk surat di mejanya. Surat itu tertulis tangan, dengan kertas sederhana. Putri, hari ini adalah hari terakhir aku di Jakarta. Aku akan pindah ke Jogja. Di sana aku akan fokus membangun rumah rehabilitasi untuk para pria yang pernah menjadi pelaku kekerasan, tapi ingin berubah. Aku tidak berharap kita kembali. Bahkan aku tidak berani berharap kamu memaafkan semua lukaku. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa hidupku yang sekarang adalah hadiah dari kekuatan hatimu. Kamu berhak bahagia. Dan aku akan tetap mendoakanmu dari jauh. Reza. Putri menatap surat itu lama. Ia lalu melipatnya rapi, memasukkannya ke dalam kotak kecil di rak paling atas ruangannya. Tempat ia menyimpan kenangan yang tak ingin dihapus, tapi juga tak ingin diulang. Waktu terus berjalan. Program pemberdayaan perempuan yang dirintis Putri kini menjangkau hingga perbatasan Kalimantan, pelosok Papua, dan desa-desa tertinggal di NTT. Ia tak lagi bekerja sendirian. Ratusan relawan, konsultan, dan aktivis muda bergabung dalam gerakannya. Ia menjadi ikon perubahan. Pada suatu malam, saat duduk di ruang tamu rumah kecil barunya, rumah yang ia beli dengan namanya sendiri, dengan hasil usahanya sendiri, Putri membuka album lama yang tersimpan di rak bawah. Di dalamnya, terdapat satu foto kecil. Dirinya, Reza, dan mendiang anak mereka yang meninggal saat masih dalam kandungan. Satu-satunya kenangan yang dulu pernah mereka simpan bersama dalam diam. Air mata menetes. Bukan karena sedih, tapi karena sudah bisa menerima kenyataan bahwa tidak semua luka harus sembuh untuk bisa hidup. Beberapa cukup dijahit perlahan, dan dibiarkan ada sebagai pengingat. Di acara talkshow nasional bertema, Pemimpin Perempuan Hebat Indonesia, Putri hadir sebagai bintang utama. Di tengah sesi, host bertanya, Bu Putri, jika Anda bisa berbicara pada diri Anda sendiri 5 tahun yang lalu, perempuan yang pernah diusir, difitnah, disakiti, apa yang ingin Anda katakan padanya? Putri tersenyum, lalu menjawab dengan suara tenang. Aku ingin peluk dia. Aku ingin bilang bahwa dia tidak gila karena memilih percaya pada dirinya sendiri, bahkan ketika semua orang menertawakannya. Aku ingin bilang bahwa luka yang dia kira akan membunuhnya justru jadi jalan lahirnya kekuatan yang tak pernah ia bayangkan. Pada peringatan 5 tahun berdirinya yayasan, Putri berdiri di panggung utama dengan 10.000 peserta dari seluruh Indonesia hadir secara langsung dan virtual. Ia menyampaikan pidato yang membuat ruangan penuh air mata. Hari ini aku berdiri bukan karena aku lebih kuat, tapi karena aku tidak memilih untuk hancur. Karena aku percaya, setiap perempuan yang pernah dilukai, jika diberi ruang dan kepercayaan, bisa menciptakan keajaiban. Dan saat tepuk tangan bergemuruh, seorang anak kecil naik ke panggung dan memberinya buket bunga. Bocah itu mengenakan baju adat Dayak. Ibu Putri, Mama bilang hidup kami berubah karena ibu. Putri memeluk bocah itu erat. Tangisnya pecah, bukan karena lemah, tapi karena beban yang selama ini ia pikul, akhirnya terasa layak. Di antara kerumunan peserta, seorang pria berdiri paling belakang, mengenakan kemeja putih dan topi hitam, lalu menunduk dalam-dalam sebelum melangkah pergi. Tak ada yang menyadarinya. Tak ada yang tahu. Tapi Putri sempat menoleh. Hanya sekejap. Tapi cukup untuk tahu bahwa beberapa orang datang dalam hidup kita bukan untuk selamanya, melainkan untuk membuat kita menjadi diri kita yang sesungguhnya.